Pada siang hari ini, Dokter Ansarullah dari Puskesmas Salatiga akan menyampaikan sedikit mengenai program terbaru dari pemerintah, yakni imunisasi Japanese encephalitis untuk anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun. Nah, ini merupakan suatu hal yang baru di Kalimantan Barat dan juga di Pontianak, karena kita baru dilaksanakan urutan kedua ya di Indonesia setelah Provinsi Bali untuk melaksanakan imunisasi masal tambahan penyakit Japanese encephalitis. Nah, apa itu penyakit Japanese encephalitis? Ini adalah penyakit yang ditularkan melalui nyamuk, melalui gigitan nyamuk. Virusnya ini satu keluarga dengan virus demam berdarah ya, virus demam berdarah. Jadi dia bisa menular melalui perantara gigitan nyamuk. Tapi nanti bedanya bahwa orang yang sakit itu tidak dapat menularkan ke orang yang sehat. Ya, ini bedanya dengan demam berdarah, karena pada demam berdarah itu orang yang sakit kalau dia digigit nyamuk, nyamuk yang menggigit orang yang sehat juga akan tertular demam berdarah. Nah, kalau Japanese encephalitis ini berbeda karena penyakit ini butuh perantaraan hewan, baik itu hewan peliharaan seperti kucing, anjing, atau hewan ternak, kambing, sapi, babi, ayam, ya, dan juga hewan liar seperti ular, kelelawar, katak, ya, jadi dan burung air. Jadi ada keterkaitan antara faktor manusianya, faktor nyamuk, dan juga faktor hewan ternak dan hewan liar. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, pada manusia penyakit ini merupakan inang terakhirnya. Manusia itu inang terakhir, sehingga ketika menular manusia dia belum sampai saat ini belum terbukti dapat menularkan ke manusia lain atau ke hewan lain. Begitu manusia tertular, dia yang akan sakit ya. Nah, kenapa ini menjadi masalah? Kenapa menjadi masalah? Karena risiko untuk mengalami sakit berat ini 1 dari 250 orang yang tertular ya. Jadi gejala awalnya mungkin hanya demam, sakit kepala ya, pada anak-anak juga sering ditemukan mual muntah. Nah, selama ini kan kalau misalkan ada gejala seperti itu, berobat ke puskesmas kan kita hanya kasih obat-obatan demam, obat mual muntah, oralit ya. Kita tidak pernah sampai memeriksa ini apa penyebabnya ya, virusnya apa yang menyebabkan gejala penyakit ini. Nah, pada JE ini gejala sakit beratnya juga disertai dengan gangguan saraf, karena virus ini menyerang ke saraf otak, sehingga gejala beratnya itu bisa disertai kejang, bisa disertai kelumpuhan, bisa sampai berisiko menimbulkan kematian ya. Angka kematiannya cukup tinggi ya, 1 dari 3 orang sakit yang menunjukkan gejala sakit berat ini dapat meninggal ya, 30%. Dari yang sembuh 20-30%-nya, 1/5 sampai 1/3-nya itu akan mengalami gejala sisa. Jadi saraf yang sudah rusak itu kan tidak bisa pulih kembali normal, menimbulkan gejala sisa, yakni berupa gangguan intelektual, kesulitan berpikir ya, kemudian gangguan perilaku, dan juga gangguan saraf. Nah, sampai saat ini Japanese encephalitis belum ditemukan obatnya, sehingga satu-satunya pencegahan yang bisa kita lakukan adalah dengan cara imunisasi. Nah, ini mengenai siklus hidup virusnya. Jadi virusnya itu terdapat tadinya di hewan liar ya, di burung unggas, burung air, kemudian kelelawar, ular, kodok sebagainya di hutan daerah rawa-rawa. Nah, kemudian oleh perantara nyamuknya ini nyamuk kulit, dia berbeda dengan nyamuk Aedes ya. Nyamuk kulit ini berkembang biak di air yang bersih dan air yang kotor. Jadi kalau nyamuk Aedes itu dia berkembang biak hanya di air yang bersih, air yang jernih, genangan, di tempat sampah, di kolam
di bak mandi misalkan, tempat penampungan air. Tapi kalau nyamuk kulit dia bisa berkembang biak di parit, di got, di kolam misalkan, tempat yang aliran airnya kecil ya, jadi bukannya harus deras ya. Nah, nyamuknya menggigit dari hewan binatang liar ini dengan perantara nyamuk bisa berpindah ke hewan ternak, sapi, kambing, babi, ayam ya. Di hewan ternak terutama babi ini virusnya berkembang biak. Binatang yang sakit ini tidak selalu menunjukkan gejala ya. Jadi kalau dicari binatangnya sehat, tidak kelihatan sakit, tapi di tubuhnya itu sudah mengandung virusnya. Nah, ketika nyamuk menggigit hewan ternak, jadi ketika orang melihara hewan ternak atau peternakan itu dekat dengan pemukiman manusia, nyamuk menggigit hewan ternak, nyamuknya juga bisa menggigit manusianya mengalami sakit ya. Tapi dari manusia ke manusia belum terbukti, belum bisa ya, tidak seperti demam berdarah ya. Nah, kenapa risiko JE ini meningkat? Karena salah satunya dengan orang membuka hutan ya, membuat lahan baru, mencetak sawah baru, hubungan dengan binatang liar ya, kelelawar sebagai tempat inang virusnya, batu menyebarkannya. Burung liar ini bermigrasi, maka penyakit juga menyebar. Nanti kita lihat nyamuknya, ini daerah perlindungan nyamuknya di sawah, di aris, di kolam, sebagainya ya. Di air bersih bisa, air kotor bisa ya. Nah, mengapa kita baru dengar tentang penyakit JE? Kenapa baru sekarang isunya? Ini kita lihat pertama kali JE ditemukan itu di Jepang tahun 1871 ya. Kemudian dia menimbulkan wabah di Jepang, di Cina, di Korea, menyebar ke selatan. Kemudian baru terdeteksi di Indonesia ini tahun 1972. Jadi kira-kira butuh waktu 101 tahun ya sampai terdeteksi di Indonesia, masuk ke Indonesia ya. Dari virus yang ditemukan di Jakarta pertama, kemudian dalam pengamatannya nanti kita lihat. Nah, dari pertama ditemukan diamati terus oleh Kemenkes ya, mulai survei saluran nafas, kasusnya itu tinggi di daerah tertentu ya. Nah, kemudian tahun 2018 pemerintah mulai melakukan intervensi dengan memberikan imunisasi tambahan massal Japanese encephalitis yang dilaksanakan pertama kali di Provinsi Bali. Nah, ini laporan dari beberapa negara di Asia Tenggara tadi. Indonesia ini baru melaporkan JE ini mulai 2014 nih, 2014 ke atas. Laporannya ada terus kasus JE ya. Nah, ini di Indonesia yang tertinggi di Bali. Yang kedua ini Kalimantan Barat. Kalimantan Barat itu tertinggi juga ya, kasusnya banyak. Nah, semua rumah sakit di Kalimantan Barat, ini semua rumah sakit yang melaporkan adanya kasus JE. Jadi penyakit ini sudah tersebar di seluruh kabupaten kota ya, termasuklah Pontianak. Nah, rupa-rupanya dari tahun 1986 juga pernah dilakukan penelitian pada 898 anak. Ternyata 44,4% itu anak yang diperiksa itu sudah pernah terinfeksi JE. Namun ini yang diteliti ini adalah sampel orang yang sehat. Jadi kalau orang itu tertular JE kemungkinannya 3 tadi. Yang pertama dia sembuh sempurna, sehat. Yang kedua dia bisa cacat, sembuh tapi dengan gejala sisa ya, cacat. Yang ketiga meninggal ya. Sepertiganya sepertiganya bisa meninggal. Nah, ini dari yang sehat ini diteliti ternyata udah pernah kena ya. Yang meninggal berapa ini belum tahu nih, segini belum tahu ya, karena deteksi virusnya sulit, perlu teknologi ya. Makanya tadi dia baru terdeteksi aja tahun 1972 ya, itu kecil. Nah, bagaimana penyakit masuk ke Kalimantan Barat? Yang pertama, kita perbatasannya banyak ya, dia bisa masuk lewat darat ya, bisa masuk lewat laut. Jadi pada nyamuk JE ini virusnya itu berkembang biak dalam tubuh nyamuk, dia tidak menimbulkan sakit pada nyamuk ya. Kemudian ketika nyamuk itu bertelur, telurnya juga mengandung virus JE.
jentik nyamuknya juga mengandung virus JE, berkembangnya di situ. Nah misalkan orang ngirim barang pakai kontainer ya, kontainer jadi sarang nyamuk di daerah tertentu, lalu bertelur menetas, nyamuk barunya itu sudah mengandung virus JE. Nah, kemudian juga binatang liar tadi burung ya, burung itu bermigrasi ya, beberapa jenis burung bermigrasi dia terbang jauh ya. Nah, itu juga bisa membawa virus JE pada hewan-hewan liar. Nah, ini tadi virus JE ini dia berkembang biak atau bermultiplikasi pada hewan ternak juga. Yang mana hewan ternak ini dekat dengan manusia ya, dengan tempat tinggal manusia. Jadi pada beberapa kambing, domba dan sebagainya data populasi ternaknya banyak kita, artinya apa? Semua berisiko ya. Nah, apalagi hewan ternak babi ya, ini kita masih mendatangkan dari babi daerah yang terkena JE ya. Nah, ini pada babinya sendiri tidak menunjukkan gejala sakit, tapi dia virusnya berkembang biak di tubuh babinya ya. Nah ini juga pernah dilakukan penelitian oleh Kemenkes 2015-2018 ditemukan pada sampel virus J itu di kelelawar. Kelelawar itu jarak terbangnya bisa 20-an kilometer ya. Ini penelitiannya di Sampas, Ketapang sama Kayu Utara. Jadi pada hewan liar juga sudah ditemukan virus J. Nah ini pada beberapa hewan ternak virus J ditemukan di kambing, sapi ya, di unggasnya peternakan ayam ya, babi ya, manusia. Nah apa sih gejala penyakit JE? Tadi untuk gejala yang ringan ini hampir sulit atau tidak bisa dibedakan dari penyakit lain ya, demam, sakit kepala, mual muntah. Tapi kami di puskesmas itu memantau adanya kasus yang kita curigai sebagai JE. Dan ini kasus sindrom peradangan otak akut ya. Jadi ada demam tinggi disertai gangguan saraf. Gangguan sarafnya itu mulai dari bingung, disorientasi, lupa dengan hari, lupa tanggal ya. Kemudian kesulitan bicara, kejang, koma dan sebagainya. Jadi kalau ada kasus-kasus seperti ini, kami rujuk, kami laporkan ya, untuk kemudian ditindaklanjuti. Kenapa? Karena penyakit ini selalu melibatkan hewan ternak. Jadi penanganannya itu tidak bisa hanya oleh petugas kesehatan ya. Kami akan koordinasikan, nanti ada petugas dari dinas peternakan dia memeriksa hewan ternak di daerah tersebut, apakah hewan ternak tersebut tertular JE, menjadi sumber penularan JE ya, sehingga intervensinya menyeluruh. Ini beberapa gangguan sarafnya, gangguan motorik ini, kelumpuhan gangguan perilaku agresif, emosi tidak terkontrol, kesulitan konsentrasi, depresi, gangguan intelektual yang tadinya pintar lalu berubah jadi rankingnya turun misalkan, dan gangguan saraf lainnya, gangguan bicara, kejang, lumpuh ya. Nah, gimana pengendalian JE? Jadi untuk bicara mengenai JE, kita memahami bahwa penyakit ini kesehatan pada manusia itu juga terkait dengan kesehatan pada hewan ternak, pada hewan liar, tanaman dan juga lingkungannya. Lingkungan secara luas, sebagai contoh tadi pembukaan hutan, pencetakan sawah baru atau peternakan, buka peternakan, ini tentu ada kaitannya dengan penyebaran penyakit ya. Penyakit pada hewan bisa berpindah ke manusia, penyakit pada manusia juga bisa pindah ke hewan. Sehingga dalam penanganannya kita melibatkan banyak pihak, tidak hanya orang kesehatan ya, dari orang peternakan untuk kesehatan hewannya, kesehatan ternaknya, dan yang lain. Jadi, nah pada manusia apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah imunisasi. Tadi JE belum ada obatnya ya, sehingga dengan imunisasi kita berharap bahwa anak yang sudah diimunisasi itu kebal terhadap virus JE. Nah, kenapa kita diimunisasi? Jadi ini dokter kasih gambaran ya, seandainya dia tidak diimunisasi dengan yang diimunisasi. Kalau tidak diimunisasi, ketika dia tertular penyakit,
maka nanti ada yang sembuh, ada yang meninggal, ada yang cacat ya. Nah, baru timbul kekebalan. Sedangkan kalau imunisasi, imunisasi ini kan tubuhnya disuntik dengan virus hidup, tapi yang sudah dilemahkan. Ini diharapkan timbul kekebalan tanpa harus menjadi sakit ya, atau sampai berisiko meninggal ya. Jadi imunisasi ini cara yang paling aman ya untuk kekebalan terhadap penyakit JE. Nah, bagaimana selama ini? Jadi imunisasi JE ini sebenarnya sudah lama ada, dari tahun 2017 sudah direkomendasikan, sudah dilakukan. Hanya sifatnya sukarela, jadi dia harus bayar sendiri ya. Di mana? Di rumah sakit swasta kayak ABK misalkan, biayanya bayar sendiri, kira-kira kurang dari 1 juta per orangnya. Ada yang 600, 800 per sekali suntik ya, mahal biayanya. Nah, kenapa sekarang digratiskan? Karena pemerintah ingin atau bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan atau penyakit orang korban dari penyakit JE ini ya. Jadi yang tadinya harus bayar sendiri, sekarang diambil dari pemerintah dikasih gratis seluruhnya usia di bawah 15 tahun. Kenapa di bawah 15 tahun? Memang virus ini atau nyamuk ya, nyamuk menular. Nyamuk itu nggak pilih-pilih orang ya, mau orang masih muda ke, mau orang tua ke, sama, pasti risikonya sama ya. Yang membedakan adalah bahwa pada dalam pengamatannya itu 85% kasus JE atau 85 dari 100 orang yang sakit JE ini berada pada usia di bawah 15 tahun. Jadi pemerintah itu menyasar usia kurang dari 15 tahun untuk memberikan imunisasi massal. Nah, apa manfaat dari imunisasi JE? Tadi kan dokter sudah menyinggung ya, ini sudah pernah dilaksanakan di Bali tahun 2018 ya. Ternyata dalam pengamatannya, ini kasus JE di Bali turun sampai 50% ya, turun hingga separuhnya ya. Berarti apa? JE ini imunisasi JE ini ternyata bermanfaat ya, bisa memberikan kekebalan dan juga menurunkan kasus. Nah, mungkin dokter singgung sedikit, misalkan kayak COVID kemarin kan, penyakit baru ya, belum ada obat, belum ada imunisasinya. Nah, kemudian ada imunisasi bermacam-macam, semua dikasih imunisasi, yang tua muda ya, semua dikasih imunisasi. Sekarang kan, alhamdulillah ya, itu tidak pernah dengar kasus lagi ya. Walaupun katanya ada delta, ada omikron apa, tapi kan rumah sakit tidak sampai penuh ya. Maksudnya tidak sampai jadi pemberitaan, tidak tertangani kan, tidak kan. Alhamdulillah ya, salah satunya itu karena melakukan imunisasi massal ya. Nah, ini vaksinnya, jenis vaksinnya ada 4 macam. Generasi pertama tapi sudah ditinggalkan. Kita pakai vaksin hidup ini, vaksin hidup namanya Sirijet dari pemerintah. Kalau yang swasta itu di ABK atau di Medika dia pakai Imoject ya. Nah, karena ini vaksin hidup, maka dia tidak boleh diberikan pada orang-orang dengan gangguan daya tahan tubuh ya. Jadi karena kita ngasihnya virus hidup yang sudah dilemahkan, kita tidak boleh kasih pada orang yang mengalami gangguan daya tahan tubuh atau daya tahan tubuhnya lemah. Ada 7 golongan di sini. Nah, nanti adik-adik ketika mau diimunisasi juga akan mengisi 10 daftar pertanyaan ya. Kalau salah satu saya jawabannya ya, apakah ada demam, batuk pilek dan sebagainya, maka imunisasinya ditunda. Kalau ditunda nanti nyusunnya bisa di mana? Di puskesmas ya kalau udah sehat ya. Jadi ini untuk memastikan keamanannya, karena yang kita kasih ini virusnya virus hidup ya. Nah, kalau orang yang tidak bisa menerima virus itu, misalkan ada penyakit kayak kanker ke HIV ke misalkan, maka dikasihkan virus yang sudah mati, sudah dimatikan. Ini virus vaksinnya vaksin JEV ya, atau Ixiaro. Cuman harganya mahal, tidak tahu ada benda. Nah, apa efek samping dari imunisasi? Jadi kebanyakan orang kan isunya wah takut disuntik nanti timbul komplikasi macam-macam kan,
dari penelitian yang di Bali, hasil pelaksanaan vaksinasi di Bali, efek sampingnya itu umumnya adalah nyeri di tempat suntikan 21%. Kira-kira 1 dari 5 orang yang disuntik itu mungkin akan mengeluhkan nyeri ya. Kemudian bengkak 14,1%, kira-kira 1 dari 6 mengeluhkan bengkak. Demam 0,8%, 8 dari 1.000 orang ya yang disuntik itu akan mengalami demam ya. Jadi ini efek samping yang sudah diketahui dari pelaksanaan imunisasi di Bali. Nah, sebagai tambahan, vaksin yang kita gunakan itu sudah digunakan secara luas ya di Cina, di India, di Nepal, di Thailand ya, Bangladesh. Jadi penelitian tentang efek samping vaksin ini sebenarnya sudah banyak ya. Ini dokter mengutip bahwa dari perbandingan risiko antara tidak divaksin dengan divaksin ya. Kalau tidak divaksin tadi 1 dari 250 orang menunjukkan gejala sakit berat, angka kematiannya sampai 30% ya, 1 dari 3 orang sakit berat dapat meninggal, gejala sisanya 20-30% ya. Nah pada vaksin yang kita gunakan ini penelitian di Cina ditemukan resiko komplikasi kejadian ikutan pasca imunisasi ini kira-kira 96,5 atau 97 lah ya, 97 kasus per 1 juta suntikan. Jadi kalau ada 1 juta orang yang disuntik, kira-kira 96 sampai 97 nya itu akan mengalami kejadian ikutan pasca imunisasi ya. Umumnya ringan, demam, kemerahan, bengkak, ruam kulit. Kemudian yang kejadian ikutan pasca imunisasi yang berat, komplikasi yang berat imunisasi ini 1,12 per 1 juta dosis. Jadi kalau kita menyuntik orang sampai 1 juta, kira-kira 1 sampai 1,2 nya itu akan mengalami risiko komplikasi yang berat. Jadi ini pengamatan yang dilakukan sudah lama pada jumlah orang yang banyak ya, bisa saja. Jadi belum ada sampai saat ini vaksin atau obat-obatan atau tindakan yang bebas dari namanya risiko ya. Risiko yang 100% aman itu belum ada. Tinggal dipertimbangkan apakah risikonya itu lebih besar, lebih kecil dibandingkan manfaatnya ya. Ternyata ini risiko kipi beratnya hanya 1,12 per 1 juta dosis, sangat kecil berarti ya. 1 atau 2 orang dari 1 juta orang yang disuntik akan memiliki risiko yang berat. Nah pelaksanaan imunisasi tambahan masal JE 25 sampai 6 November ini bisa di sekolah, posyandu, puskesmas ya. Jadi kesimpulannya, ini pertama JE sudah menjadi penyakit yang endemis di Kalbar, sudah menetap di Kalimantan Barat. Setiap tahun ada kasusnya. JE berisiko tinggi menimbulkan kematian dan juga kesehatan. JE belum ada obatnya. Vaksinasi JE adalah satu-satunya cara ya agar anak terlindungi dari bahaya JE ya. Dan terakhir vaksin JE aman untuk digunakan. Ya mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang masih belum jelas mau ditanyakan silakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Anca yang telah memaparkan materi tentang imunisasi JE. Baik, adik-adik barangkali ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, kami persilakan, boleh angkat tangan, sebutkan namanya. Oke, silakan. Salah dari bilang nyambung itu tuh ada ciri-ciri khusus nih Pak. Oke, baik, pertanyaan pertama dari Farah ya. Apakah ada ciri-ciri khusus dari nyamuk penyebab JE ini, nyamuk culek ya? Oke, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, silakan. Ada lagi? Ya, yuk. Biasanya banyak yang tanya kalau di sini. Biasanya aktif-aktif. Atau mungkin sudah bisa diterima semua dari penjelasan dari dokter, mungkin sudah dipahami. Oke, silakan. Siapa namanya? Oke,
Oke, pertanyaan yang kedua dari Juwita, lebih parah mana antara DBD sama JE gitu ya? Oke, baik. Satu pertanyaan lagi untuk sesi pertama, silakan. Ya, silakan. Kalau orang udah terinfeksi sama virus J ini masih bisa vaksin? Oke, baik. Apakah orang yang sudah terinfeksi JE masih bisa diberikan vaksinasi? Jadi ada 3 pertanyaan, dokter, boleh dijawab, silakan. Ya, terima kasih. Jadi untuk pertanyaan terkait nyamuknya ya, sebenarnya JE ini bisa ditularkan banyak nyamuk ya, banyak jenis nyamuk ini kurang jelas ya. Nyamuk golongan Aedes, nyamuk Culex, nyamuk Anopheles, nyamuk Mansonia ya. Aedes itu tapi bukan Aedes aegypti, ya Aedes albopictus namanya. Nyamuknya hidup di hutan, di pohon-pohon ya. Senangnya di perlindungannya itu senangnya di genangan air di pohon-pohon ya, di hutan ya. Jadi kalau ciri khusus sih enggak ada ya. Enggak mendalami itu, cuman karena yang tertinggi di kasus yang disebabkan oleh Culex dan juga Mansonia, ini nyamuknya, kalau Mansonia ini disebut nyamuk hidup di rawa-rawa ya, di kolam yang banyak tanaman airnya, nyamuk hutan ya, nyamuk hutan berbeda sama yang disability yang kita tahu belang-belang ya. Jadi nyamuk ini nyamuk hutan, kemudian dia aktivitasnya itu terutama pada malam hari. Jadi kalau Aedes itu aktivitas dia makan itu pada pagi dan sore hari. Kalau nyamuk Culex ini dia aktifnya setelah maghrib ya, setelah matahari terbenam sama menjelang matahari terbit subuh ya. Aktif begini subuh. Kemudian nyamuk Culex ini juga selain menyebarkan JE, juga dia menularkan penyakit kayak filariasis atau kaki gajah ya. Terutama kalau daerah kayak Sambas itu filariasis, Culex, Anopheles misalkan bisa menularkan malaria. Jadi selain JE, sebenarnya banyak penyakit juga yang bisa ditularkan oleh nyamuk ya. Yang kedua tadi lebih parah mana demam berdarah sama JE. Ya kalau sampai saat ini sih JE di Indonesia belum sampai menimbulkan wabah ya, wabah yang sampai rumah sakit kewalahan ya. Beda kalau demam berdarah kan udah pernah ya. Kenapa demam berdarah lebih mudah menyebar? Karena dia nyamuknya itu bisa berpindah dari manusia ke manusia ya. Nyamuknya bisa berpindah dari manusia ke manusia. Orang yang sudah pernah kena demam berdarah itu, misalkan kan virus demam berdarah itu ada 4 serotype ya. Jadi kalau udah pernah kena serotype 1 misalkan dan 1, nanti kena lagi serotype yang lain virusnya D2, D3, D4, ini resikonya akan menimbulkan penyakit gangguan namanya Dengue shock syndrome ya. Jadi komplikasi demam berdarah yang berat, menimbulkan pembuluh darah bocor ya, cairan dari darah, dari pembuluh darah keluar masuk ke rongga perut, ke rongga paru-paru, dan itu kondisinya mengancam nyawa ya. Itu jadi kalau orang udah kena demam berdarah itu serangan kedua, ketiganya itu justru lebih berbahaya ya. Nah kalau JE ini dia pernah menimbulkan wabah di Jepang, di Cina itu pernah, Korea. Tapi kalau di Indonesia sendiri belum ya, belum sampai kewalahan. Jadi kalau kita bicara hal yang lebih berat, mungkin demam berdarah seperti ini. Nah ketiga tadi tentang kalau terkena JE. Jadi kalau terkena JE sembuh ya, tidak ada gejala sisa, tubuhnya itu sudah terbentuk kekebalan terhadap JE. Nah berapa lama kekebalan itu bertahan? Jadi untuk imunisasi JE sendiri yang sudah diketahui ini orang yang diimunisasi JE, orang yang diimunisasi JE ini diteliti tahun pertama, diteliti kadar kekebalannya ya, tahun kedua diteliti, sampai di Nepal itu setelah pengamatan selama 5 tahun, pengamatan selama 5 tahun, kekebalannya itu bertahan sampai 96%.
Hmm. Jadi di Nepal itu untuk baca penelitiannya kekebalan terhadap imunisasi itu bertahan sampai 5 tahun. 5 tahun dia turun sampai 50 tahun sampai 5 tahun diteliti kekebalannya masih 96%, masih bagus ya, masih sudah kontrol di Nepal ya. Maka ada kebijakan di beberapa negara dengan jenis vaksin yang berbeda dia suntiknya 2 kali. Kalau kita masih pakai suntikan yang 1 kali ya, 1 kali. Diharapkan kalau kita capaian imunisasinya bagus, yang disuntik itu mau semua, maka kasusnya akan turun. Kayak di Bali kan kasusnya turun. Dalam penelitian 5 tahun setelah imunisasi, kasusnya turun sampai separuhnya ya. Mudah-mudahan penyakit ini bisa dimusnahkan ya, dieliminir. Tapi memang penanganannya lebih sulit karena itu tadi ada melibatkan hewan liar sama hewan ternak ya. Seperti itu. Terima kasih Pak Enca atas penjelasannya. Kita buka sesi yang kedua, silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, kami persilakan. 3 penanya lagi ya untuk sesi kedua. Yang belakang barangkali. Untuk pelaksanaan imunisasi nanti sebelum pelaksanaan kami akan membagikan form screening yang tadi sudah ditampilkan juga contohnya. Jadi di dalam form screening tersebut ada 10 item pertanyaan terkait dengan kondisi kesehatan adik-adik sekalian. Ya. Jadi dari pertanyaan itu nanti kita akan bisa menyimpulkan apakah anak ini bisa diberikan imunisasi JE atau tidak seperti itu. Dan tentunya ini sebagian besar asrama ya? Oh, enggak. Kalau tidak asrama kan nanti tetap bisa berkomunikasi dengan orang tua. Jadi nanti minta izin terlebih dahulu ke orang tua untuk pelaksanaan imunisasinya. Oke baik, ada lagi silakan. Ya. Jadi kan mungkin ada beberapa dari siswi kami ini yang punya riwayat sakit seperti asma atau sebagainya lainnya itu boleh nggak divaksin? Oke baik, pertanyaan berikutnya, kalau ada riwayat penyakit misalnya asma atau penyakit lainnya boleh nggak dilakukan vaksinasi gitu ya? Oke, kita keep dulu. Penanya kedua silakan. Oke silakan. Oh, enggak. Oke baik, ada lagi pertanyaan berikutnya. Itu dulu. Oke baik, silakan dijawab dokter. Ya terima kasih. Jadi selama asmanya tidak kambuh ya, ada pakai obat semprot kan? Atau obat minum nggak ada ya? Jadi asma yang menggunakan obat semprot ya, itu obat semprotnya itu isinya steroid, dia bekerja untuk menekan sistem kekebalan tubuh ya, menekan sistem kekebalan tubuh. Kenapa? Karena asma ini penyakit alergi atau penyakit hipersensitivitas ya, jadi saluran nafasnya itu banyak namanya sel mas ya, jadi dia terlalu mudah bereaksi dengan asap, dengan cuaca dingin, dengan debu ya, kambuh asmanya. Nah biasa pengendaliannya pakai obat hirup atau obat minum kalau jangka pendek. Nah ini obat hirup ini memang sebagian besar bekerja di saluran nafas, sebagian kecilnya masuk ke pembuluh darah sehingga mengganggu juga kekebalan tubuhnya, sehingga pada penderita asma yang menggunakan obat hirup yang isinya steroid ini ditunda dulu. Pilihannya dia menggunakan vaksin yang isinya virus dimatikan, JEV atau IXIARO. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Jadi tadi ya asmanya ada obat rutin nggak yang dikonsumsi atau dihirup seperti itu. Kemudian kalau memang menggunakan obat tersebut maka lebih direkomendasikan
untuk penggunaan vaksin JE yang jenis lain yang virusnya inaktif. Karena kalau untuk kampanye yang nanti akan kita laksanakan ini menggunakan JE dengan virus hidup yang sudah dilemahkan. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Nanti siap untuk dilakukan vaksinasi ya? Setuju ya? Setuju ya? Mau ya? Oke, nanti kami akan melaksanakan imunisasi JE itu kalau tak salah minggu depan ya Mbak salah ya? Ya, baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin untuk tambahan, jadi kan dokter kan menyampaikan seluruh informasi tentang JE untuk adik-adik semua ya. Kalau misalkan nanti minta persetujuan orang tua, mohon agar adik-adik juga bisa menjelaskan ke orang tuanya ya. Jadi kenapa perlu dikasih vaksin JE, kenapa baru sekarang? Kalau ada hal yang masih belum jelas, perlu tanyakan, silakan hubungi petugas kesehatannya ke puskesmas ya. Silakan tanyakan di puskesmas ya. Harapannya semua anak-anak itu mendapat vaksinasi JE ya, usia di bawah 15 tahun ya, semua mendapat vaksinasi JE sehingga terlindungi. Karena kan orang tua kan tidak hadir di sini, jadi tidak mendapatkan pemahaman ya mengenai imunisasi JE. Apa ini penyakit baru kan? Ya kan, kok banyak vaksinnya dari habis COVID kemarin? Kan nanti takut dengan efek samping vaksinnya, apa jelaskan, sampaikan ya. Kalau masih ada yang jelas, boleh tanya ke puskesmas. Yang ingin dokter tekankan bahwa ini penyakit menjadi masalah ya, menjadi masalah. Kalau pemerintah perlu bertindak ya untuk memberikan vaksinasi massal gratis ya saat ini, karena tujuannya untuk melindungi adik-adik semua dari bahaya penyakit JE ya. Mau tanya? Oke, silakan. Sudah di atas 15 tahun. Kalau usianya sudah di atas 15 tahun. Sebetulnya kalau dari kampanye sendiri ini memang sasarannya adalah usia 9 bulan sampai dengan maksimal 15 tahun. Kemudian untuk sasaran berikutnya yaitu jadi usia 9 bulan sampai dengan 15 tahun ini antara lain kan anak TK, kemudian balita ya, SD sampai dengan SMP. Kalau di aplikasi sendiri untuk memasukkan data pada saat kita mengentry, kalau usianya di atas 15 tahun itu dia tidak terdetek imunisasi JE-nya. Jadi kalau untuk jawaban sementara tidak bisa, tapi coba nanti saya tanyakan dulu, saya konsultasikan terlebih dahulu dengan dinas kesehatan. Karena kalau kita masukkan ke aplikasi umur di atas 15 tahun itu dia tidak ada untuk jenis imunisasi JE-nya. Nah, bagi tambahan ini ya, tadi kan dokter udah singgung juga. Jadi sebenarnya virus ini dan juga nyamuknya itu kan tidak pilih-pilih orang ya. Hanya saja program pemerintah itu menyasar usia di bawah 15 tahun karena pertimbangannya 85% kasus itu terjadi pada usia di bawah 15 tahun. Nah, bagaimana yang di luar itu kalau mau imunisasi, berarti itu sudah di luar dari program pemerintah. Boleh silakan, tapi swasta ya, bayar sendiri ke rumah sakit swasta ya. Seperti itu. Banyak kok sebenarnya vaksinasi di Indonesia. Dokter kasih gambarannya. Jadi kita bayangkan ya, zaman sekarang ini kan mudah sekali bepergian luar negeri ya, arus barang, arus orang ya, penyakit yang ada di tempat lain itu mungkin saja suatu saat akan sampai ke tempat kita ya. Misalkan kayak meningitis, radang otak. Setiap orang yang akan pergi umroh atau pergi haji kan wajib disuntik meningitis kan. Nah, meningitis belum menimbulkan masalah kesehatan publik di Indonesia, sehingga imunisasi itu hanya diwajibkan buat mereka yang pergi ke sana.
Tapi kalau misalkan suatu saat itu menjadi masalah di tempat kita, ya bukan tidak mungkin, berarti nanti diwajibkan juga untuk mencari meningitis ya. Ada beberapa penyakit yang imunisasinya itu, vaksinnya itu menjadi program pemerintah ya, yang digratiskan pemerintah sejak baru lahirnya, kayak hepatitis B, polio, BCG, DTP, HIV. Kemudian ada vaksin yang baru dikenalkan karena ada peningkatan kasus. Contoh kayak vaksin HPV ya, HPV ini diberikan pada wanita usia subur. Kenapa? Karena di Indonesia itu diamati kasus penyakit kanker leher rahim yang disebabkan oleh virus. Ini kasusnya meningkat, sehingga pada wanita itu perempuan harus diberi perlindungan dengan cara imunisasi HPV ya. Kalau penyakit lain kayak tipes, hepatitis, cacar air, ini belum menjadi program pemerintah ya, belum digratiskan. Tapi ada vaksinnya, kalau mau silakan swasta ya, ke rumah sakit ya, Amerika atau Amerika ya, seperti itu. Jadi kalau yang C ini itu menjadi program pemerintah, tanggung jawabnya diambil alih oleh pemerintah karena dianggap bahwa C ini menjadi masalah kesehatan publik. Terima kasih. Oke, baik dokter, terima kasih atas penjelasannya. Jadi nanti sekalian titip pesan ya buat adik-adik, kalau bisa ada adiknya atau saudaranya, keluarganya ya, tetangga yang punya anak usianya masih di bawah 15 tahun, boleh diinformasikan terkait dengan pemberian imunisasi J ini. Jadi seluruh puskesmas di Kalbar melayani pemberian imunisasi J. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup? Nanti kalau bisa ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh datang ke puskesmas atau boleh juga disampaikan ke ustazahnya, nanti biar ustazahnya yang meneruskan ke kami. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih Dr. Anca yang sudah menyampaikan materi pada hari ini, dan terima kasih atas partisipasi adik-adik sekalian. Mohon maaf apabila dalam penyampaian barangkali ada salah-salah kata dari kami. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk daftar kadernya tadi sudah selesai belum ya? Yang tanda tangan. Nah, belum tanda tangan siapa, Pak? Yang tak masuk. Sudah hadir absen. Ada yang belum absen? Yang ujian. Iya. Pak, tahun depannya tidak minta. Dibikin dulu foto dokumentasi.